Jangan lupa untuk mendukung anak di bidang non-akademik ya. Mungkin anak menyukai bidang seni, dukunglah dia di bidang seni. Mungkin dia suka mewarna, melukis, atau mungkin dia suka olahraga. Karena apa? Itu bisa menyalurkan emosinya. Kadang apa yang terjadi dengan orang tua itu bisa juga membuat sedih, membuat mental, dan juga membuat mood anak itu juga merasa sedih. Karena apa? Bagaimanapun juga anak itu pernah Anda kandung, jadi nalurinya itu dia itu bisa merasakan gitu loh. Jadi ketika Anda itu memberikan atau mungkin mendukung bidang non akademik mereka, itu bisa menyalurkan ketika mereka sedih atau mungkin ketika mereka itu lagi gak mood. Jadi juga baik untuk kesehatan mentalnya dan juga baik untuk perkembangannya, dimana anak bisa menyalurkan, bisa membuat welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Antia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Antia. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang cara menjadi ibu tunggal yang sukses membesarkan anak. Bagaimana caranya? Let's go, jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya, Cici Anggija. Single parent atau orang tua tunggal, ini biasanya sebutan bagi mereka yang memilih untuk menyandang status janda dan kemudian memilih untuk membesarkan anak mereka dengan usaha dan dengan versi terbaik mereka. Seorang ibu tunggal biasanya merangkap perannya sekaligus sebagai seorang ayah. Menjadi ibu tunggal bukan sesuatu yang diharapkan oleh kaum wanita atau kaum hawa ya. Akan tetapi bisa jadi itu terjadi di kehidupan mereka. Menjadi seorang ibu tunggal atau wanita single parent ya, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan juga butuh kerja keras, butuh mental yang cukup kuat ya di sini. Untuk menjadi seorang ibu tunggal yang sukses pastinya dibutuhkan tips dan trik ya. Bagaimana tips dan triknya? Biasanya mereka itu harus mandiri secara finansial dan mereka harus memiliki pekerjaan yang mapan ya di sini. Sebagai ibu tunggal, Anda ini berkewajiban penuh menafkahi anak Anda ya di sini dan bertanggung jawab. Untuk itulah Anda harus memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap. Karena apa? Tanggung jawab itu sepenuhnya ya, Anda harus memiliki pekerjaan yang mapan ya untuk menghidupi buah hati Anda dan diri Anda sendiri. Setidaknya Anda harus memiliki pekerjaan yang mapan untuk menghidupi diri Anda sendiri dan juga untuk menafkahi anak Anda. Sebagai seorang ibu tunggal, Anda harus bisa menjadi ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Ya, Anda harus bisa menjadi seorang pribadi yang penyayang dan penuh cinta kasih. Ya, di sini Anda harus mengajari anak Anda untuk menghormati Anda tanpa Anda minta. Mungkin dengan mengajari dia atau memberikan dia edukasi atau membuat dia menjadi lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karena seorang anak jika dididik dengan ilmu agama yang baik, dia akan menghormati dengan sendirinya bahwa bagaimana caranya menghormati seorang ibu yang berperan sebagai ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Iya, Anda harus menerapkan sikap bagaimana anak Anda ini menghormati Anda. Itu akan terjalin hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Libatkanlah orang tua, keluarga, atau teman dalam mengasuh anak. Ya, seorang anak itu akan belajar bagaimana dia itu menghargai orang tuanya. Ketika Anda melibatkan orang-orang seperti teman, saudara, atau mungkin orang-orang sekitar Anda, dia akan belajar bagaimana peran ibunya itu seperti apa. Karena dengan Anda memperkenalkan teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk membantu Anda mengasuh anak Anda, itu juga akan mengurangi beban Anda.
dan bisa membuat Anda ini semakin mentalnya kuat. Ini juga baik banget untuk perkembangan mental anak Anda. Hindarilah stres dengan Anda memiliki me time, yaitu meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Mungkin Anda meluangkan waktu untuk diri Anda dengan pergi bertamasya, atau mungkin mempercantik diri ke salon, atau mungkin Anda mengeluarkan meluangkan waktu untuk diri Anda untuk me time, atau mungkin jogging, atau sekedar jalan-jalan dengan teman-teman Anda. Intinya di sini dimana Anda itu meluangkan waktu untuk Anda sendiri ya, agar Anda itu tidak stres dengan beban kehidupan yang Anda jalani saat ini, dimana peran Anda ini bukan hanya sebagai seorang ibu, akan tetapi juga sebagai seorang ayah, karena tidak semua orang memiliki mental yang kuat. Intinya dimana dia itu bisa me time untuk dirinya sendiri, mungkin lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, atau mungkin bisa meluangkan waktu bagaimana dia itu mengondisikan dirinya dan bisa menerima kenyataan. Di sini yang lebih penting adalah kita itu me time dengan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena itu memang baik banget untuk kesehatan mental dan juga tingkat kewarasan Anda ya. Sebagai peran Anda saat ini adalah seorang single parent, yaitu orang tua tunggal, dimana peran Anda sebagai ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Iya, karena di situ Anda bisa mengelola stres Anda dan juga menjadikan diri Anda itu semakin fresh dan semakin rileks. Sebagai seorang ibu tunggal yang Anda ini di sini perannya bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang ayah. Jangan terlalu ambisius ya. Jangan terlalu ambisius untuk mengejar karir sehingga Anda melupakan kewajiban Anda adalah sebagai seorang ibu, melupakan Anda adalah tugas dan tanggung jawab Anda ini mendidik anak Anda. Anda harus bisa menyeimbangkan dan juga Anda harus memprioritaskan kebutuhan anak Anda ini di atas segalanya. Jadi kalau bisa untuk seimbang ya antara karir dan juga anak. Karena apa? Di sini peran Anda adalah sebagai orang tua tunggal. Karir boleh, anak juga tetap prioritas ya. Aturlah rutinitas aktivitas dengan baik ya, jadwalkan di mana Anda ini meluangkan waktu bersama anak, mungkin sekedar bermain atau mungkin menonton televisi, atau mungkin meluangkan waktu untuk nonton bioskop atau mungkin berekreasi ya. Karena memang anak-anak itu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, di mana peran ibu ini sangat penting banget karena dia sudah kehilangan figur sebagai seorang ayah. Jadi Anda juga harus bisa menjadi sosok yang fleksibel, di mana Anda juga selain me time, Anda juga mempunyai rutinitas bersama anak Anda untuk meluangkan hari-hari Anda dengan anak Anda. Jadilah orang tua yang terbaik menurut versi Anda. Jadi lakukan yang terbaik kepada anak Anda. Mungkin dengan mengajak dia lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, karena memang itu bisa membentuk karakter dia. Dan jangan lupa juga ceritakan kepada anak ya apa yang sebenarnya terjadi, agar anak ini bisa menghargai Anda dan juga dia bisa menerima kenyataan bahwa saat ini ibunya ini berperan bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai ayah yang baik untuk dia. Jadi dia juga harus bekerja dan juga harus memberikan pendidikan yang baik dan juga memberikan kasih sayang. Karena ketika Anda itu mampu menjelaskan kepada anak, mereka juga akan memahami dengan sendirinya. Tetapi di sini Anda harus ngobrol itu dengan momen yang tepat ya. Mungkin saat dia tidur, mungkin kalau dia bertanya, katakanlah, berceritalah. Jadi ketika anak itu ingin tahu, Anda harus menjelaskan yang sebenarnya ya. Jangan menceritakan atau menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Akan lebih baik anak itu tahu segalanya. Jangan lupa untuk memberikan reward atau mungkin suatu penghargaan terhadap diri sendiri ya. Itu akan membuat Anda mentalnya semakin kuat dan juga bisa memotivasi diri Anda sendiri bahwa di dunia ini memang semuanya manusia itu ada yang datang dan pergi, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Akan tetapi Anda menjadikan apapun yang terjadi dalam hidup ini, misalnya Anda dengan berstatus sebagai single parent, itu memang sebuah takdir dan itu sebuah rencana Yang Maha Kuasa yang jauh lebih besar. Akan ada sesuatu nanti yang jauh lebih baik yang sedang menjemput Anda. Jadi di sini Anda harus mengubah sudut pandang Anda
dan juga di sini berusaha untuk percaya diri dan memberikan amunisi, memberikan power untuk diri Anda, memberikan penghargaan untuk diri Anda, di mana di sini Anda harus bisa menyemangati diri Anda sendiri. Dan juga mungkin Anda bisa memberikan penghargaan kecil untuk diri Anda sendiri ketika mungkin Anda mampu membuat anak Anda ini dia mendapatkan ranking 1 di sekolahnya, atau mungkin saat ini perkembangannya jauh lebih baik dari kemarin. Menjadi seorang ibu tunggal itu tidak mudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi ketika kalian itu yakin kepada Yang Maha Kuasa, dan dengan kalian itu bisa wong ayu, wong ganteng kuwi santai sayang I love you, kalian akan terbiasa. Karena apa? Sesuatu yang mungkin saat ini gak biasa di hidup kalian, jika kalian bisa menjalaninya dengan penuh ikhlas dan juga kalian itu bisa mengerti tentang kehidupan itu seperti apa sih, kalian akan tetap menikmatinya. Ibarat kata, hidup ini tanpa pil yang pahit, seseorang itu ketika sakit dia tidak akan pernah sehat. Jadi anggaplah apapun yang terjadi saat ini, peran Anda, takdir Anda sebagai seorang ibu tunggal atau single mom, Anda itu adalah suatu perubahan di mana Anda menjadi seorang yang jauh lebih baik lagi. Dan tunjukkan kepada anak Anda, kepada keluarga Anda, bahwa Anda mampu berdiri di atas kaki Anda, dan apapun yang terjadi dengan hidup Anda tidak akan merubah bahwa Anda itu seorang wanita tangguh. Jangan lupa untuk bersyukur dan nikmatilah apapun yang menjadi takdir kalian ya. Jangan lupa untuk belajar ilmu agama ya, karena di sini perannya sangat penting banget, dimana kalian akan tahu bahwa seorang dengan status single mom atau mungkin seorang orang tua tunggal atau janda itu sangat mulia sekali ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi seorang single parent, wanita tangguh yang sukses membesarkan anak, Anda juga harus bisa memberikan pelajaran tambahan ya, mungkin dengan mendatangkan seorang guru les, atau mungkin bisa memberikan pendidikan agama untuk anak, misalnya untuk mengaji, itu bahkan bagus untuk mentalnya dan untuk perkembangan dia. Dan juga ketika Anda di rumah, mungkin Anda bisa menyiapkan obat-obat khusus, dimana ketika anak ini demam, jadi ada obat untuk menurunkan demamnya, mungkin dengan memberikan paracetamol atau mungkin obat-obat penurun panas yang ketika dia itu sakit itu bisa segera untuk diminum oleh dia. Jangan bersedih ataupun menangis di depan anak ya. Ya, ketika Anda mungkin memang masa-masa berat ya di sini, ketika Anda menjalani peran yang sekaligus ayah dan sekaligus ibu. Di sini ketika Anda bukan hanya sekedar harus fleksibel, tetapi Anda juga harus bisa membagi waktu kalian. Anda juga harus memiliki mental. Sini mungkin kadang kita merasa sedih ya. Usahakan untuk tidak menangis di depan anak, karena ini juga tidak bagus untuk perkembangan mentalnya. Usahakan ketika Anda bersedih itu di tempat yang anak tidak mengetahui. Usahakan kalian tetap ceria dan tetap tangguh ya di depan anak, meskipun memang hati kalian sedang hancur dan saat ini mungkin sakit yang tidak berdarah, atau mungkin saat ini keadaan Anda sudah tidak baik-baik saja. Sebagai seorang orang tua tunggal, Anda juga harus memiliki tujuan yang jelas ya. Arah kehidupan Anda ini mau dibawa kemana, dan anak-anak Anda ini persiapan untuk masa depannya seperti apa, itu juga harus Anda persiapkan dan juga harus Anda rencanakan dengan baik. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Segera temukan identitas Anda ya, di saat mungkin Anda saat ini bergelar seorang single mom atau mungkin seorang orang tua tunggal. Mungkin Anda bisa menjadi seorang konten kreator untuk menunjukkan kepada semua orang, untuk memotivasi, untuk menjadi power, dan juga bisa menginspirasi banyak orang dari kegagalan Anda, bahwa seharusnya bagaimana, dan atau mungkin Anda bisa memberikan sesuatu yang baru ya dari kisah hidup Anda. Itu bisa membuat semua orang terinspirasi dan takjub. Bahkan Anda bisa menemukan identitas Anda itu seperti apa. Jangan pernah menceritakan keburukan mantan ayah, jangan pernah menceritakan figur yang tidak baik ayahnya kepada anak kita. Karena apa? Anak itu tidak mengerti sesungguhnya kejadian yang seperti apa. Dan juga biasanya anak itu akan berprasangka buruk ketika Anda menceritakan tentang kejelekan ayahnya kepada anak Anda. Jadi jangan sekalipun pernah untuk menceritakan buruknya ayahnya, akan tetapi memberikan motivasi dan menyemangati anak, memberikan berita yang baik dan menceritakan sesuatu yang baik-baik saja, karena itu memang bagus untuk perkembangan mentalnya juga. Iya, ceritakanlah memang
ambillah yang baik saja, yang buruk jangan dipakai. Dan bagaimanapun juga buruknya, dia tetap ayah yang baik, akan tetapi dia bukan suami yang baik untuk ibu. Jadi ketika Anda bisa memberikan pengertian kepada anak Anda akan mengerti dengan sendirinya. Karena apa? Anak kecil itu belum bisa ya. Kadang itu dia itu salah tangkap. Jadi di sini nanti akan berakibat buruk dan bisa jadi dia akan membenci Anda jika Anda menceritakan keburukan tentang mantan Anda, yaitu ayahnya. Ajarilah anak untuk mengenal alam, ya, dengan mengenal tumbuh-tumbuhan atau mungkin mengenal alam-alam sekitar gunung. Itu akan membuat pribadinya itu semakin fresh juga dan juga bisa baik untuk perkembangan dia. Karena ketika Anda itu mengajaknya untuk memperkenalkan itu tentang alam semesta, dia itu bisa bersyukur dan dia juga bisa mengerti kehidupan itu seperti ini dan kehidupan itu sangat indah. Jadi kadang itu anak gak mood ya, ketika Anda itu mengajaknya keluar untuk sekedar refreshing, itu juga bisa membuat perkembangannya itu dan dia itu juga bisa merasa fresh. Jangan lupa untuk mendukung anak di bidang non-akademik ya. Mungkin anak menyukai bidang seni, dukunglah dia di bidang seni. Mungkin dia suka mewarna, melukis, atau mungkin dia suka olahraga. Karena apa? Itu bisa menyalurkan emosinya. Kadang apa yang terjadi dengan orang tua itu bisa juga membuat sedih, membuat mental, dan juga membuat mood anak itu juga merasa sedih. Karena apa? Bagaimanapun juga anak itu pernah Anda kandung, jadi nalurinya itu dia itu bisa merasakan gitu loh. Jadi ketika Anda itu memberikan atau mungkin mendukung bidang non akademik mereka, itu bisa menyalurkan ketika mereka sedih atau mungkin ketika mereka itu lagi gak mood. Jadi juga baik untuk kesehatan mentalnya dan juga baik untuk perkembangannya, dimana anak bisa menyalurkan, bisa membuat dia itu fresh dan bisa menyalurkan sesuatu yang mungkin gak enak di dalam dirinya. Karena memang mempengaruhi banget ya ketika orang tua itu sedang berselisih atau mungkin di sini bercerai ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana Anda menyikapi semuanya ya, dan juga bagaimana Anda bisa menjadi seorang single mom yang terbaik menurut versi Anda, dimana Anda juga harus berusaha di sini lebih memperbanyak ilmu dan wawasan ya. Karena ketika Anda itu bertemu dengan jumlah orang, mungkin mereka akan mengatakan tentang sisi buruk Anda, atau mungkin mereka akan bercerita tentang bla bla bla. Ketika Anda bisa mempunyai pengetahuan yang lebih, mempunyai ilmu agama yang lebih, di sini itu tidak akan menjadi masalah dan mental Anda itu bisa kuat ketika menghadapi orang-orang di sekitar Anda. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, semoga bisa memberikan motivasi, semoga bisa memberikan edukasi, dan semoga bisa menjadikan kita generasi yang jauh lebih smart lagi di masa depan. Ingat ya sayang, wong ayu, wong ganteng, kuis santai, saya I love you.